Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahen Zaki Saputra dari kelas 11 4. Di sini saya akan menjelaskan definisi cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra fisik yang menggambarkan cerita dalam bentuk singkat. Biasanya cerpen memiliki satu tema dan karakter yang terbatas, menjadikannya mudah dibaca atau mudah dipahami oleh pembaca. Oke, sekian, terima kasih. Fungsi cerpen memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai sarana hiburan, pendidikan, dan refleksi sosial. Melalui cerpen, membaca dapat mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan dan memahami berbagai perspektif. Ciri-ciri cerpen. Beberapa ciri-ciri cerpen meliputi singkatannya, cerita, adanya konflik dan penyelesaian, serta karakter yang kuat. Cerpen juga biasanya memiliki alur yang jelas dan fokus pada suatu kejadian. Yang pertama, panjang karangan 3-10 halaman, kurang dari 10.000 kata. Kedua, ceritanya singkat, pendek, padat, dan berarti. Ketiga, ceritanya fiktif dan rekaan. 4. Penggunaan kata-kata sangat ekonomis. 5. Habis dibaca sekali duduk. 6. Penokohannya sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. 7. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari. Ke-8. Mengangkat masalah tunggal kehidupan pelaku. Ke-9. Tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Ke-10. Penggunaan kata-katanya khas yang mudah dikenal masyarakat. Ke-11. Meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca. Ke-12. Menceritakan suatu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis. Ke-13. Beralur tunggal dan lurus. Struktur cerpen terdiri dari beberapa bagian, yaitu pengantar, konflik, dan resolusi. Masing-masing bagian memiliki peran penting dalam mengembangkan cerita dan menjaga ketertarikan pembaca. Setidaknya terdapat 5 jenis cerpen yang banyak beredar di masyarakat, yaitu reguler, flash fiction, terdiri dari 300-750 kata, cerpen drabble dengan maksimal 100 kata, anekdot atau cerita humor berisi sindiran, fable atau cerita pendek dengan hewan sebagai karakter di dalamnya, dan cerpen pun, cerita pendek panjang, maksimal 10.000 kata. Unsur intrinsik. Unsur-unsur ini penting dalam sebuah cerpen yang meliputi tema, tokoh, latar, alur, POV, dan amanat. Nah, yang pertama itu adalah 1. Tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang disampaikan dalam sebuah karya, baik itu tulisan, seni rupa, atau drama. 2. Tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, baik dalam bentuk novel, drama, cerpen, dan sebagainya. 3. Latar. Latar adalah penggambaran tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra atau cerita. 4. Alur adalah pola penggambaran cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat dan disusun secara kronologis. 5. POV. Sudut pandang adalah yang biasanya menjadi sudut pandang seorang penulis terhadap tulisan atau karyanya. 6. Amanat. Amanat adalah pesan atau wejangan yang disampaikan oleh pengarang atau pembicara kepada pembaca atau pendengar. Setiap unsur saling berhubungan dan membentuk keseluruhan cerita menjadi menarik dan bermakna. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berasal dari luar karya sastra, tetapi mempengaruhi isi karya sastra secara tidak langsung. Unsur ekstrinsik dapat memberikan warna dan rasa tersendiri pada karya sastra, sehingga dapat menjadi sebuah makna yang mendalam. Berikut adalah beberapa contoh unsur ekstrinsik: latar belakang sosial dan budaya masyarakat, latar belakang pengarang, nilai yang terkandung dalam cerpen seperti nilai agama, nilai moral, dan nilai sosial budaya, dan nilai budaya. Faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya,
faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor psikologis pemain dan kru, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Memahami unsur ekstrinsik dapat membantu pembaca untuk mendapatkan analisa yang lebih mendalam terhadap sebuah karya sastra.